kita mungkin menjadi sebuah komunitas yang berbeda dengan semua orang lain. Bukan hanya untuk memujinya, bukan hanya untuk mengagungkannya, bukan hanya untuk mengenangnya, tapi yang lebih penting dari itu, memahami posisi Fatimah Zahra sebagai induk dari imamah, sebagai ibu yang melahirkan cahaya demi cahaya, yang melahirkan gemintang-gemintang yang menyinari perjalanan manusia menuju titik kesempurnaan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyayangi beliau sebagai seorang putri, seorang ayah yang sempurna, menyayangi putri yang sempurna, tapi lebih dari itu menghormatinya. Bahwa penghormatan kita kepada Fatimah Zahra bukan hanya karena dia putri Rasulullah, tapi kehadirannya adalah sebuah keniscayaan. Kehadirannya menjawab harmoni antara kecantikan spiritual yang direpresentasi oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka dari itu ketika kita memperingati, kita mengenang kesyahidannya, kita menangis. Ketika kita memperingati kelahirannya, kita bergembira. Antara kegembiraan dan kesedihan menimbulkan sebuah harmoni yang indah. Dan itulah yang membuat kita semuanya berada di sini. Orang-orang bertanya, mengapa kita tidak menemukan perempuan Nabi, imam Nabi? Cukup dengan satu wanita melahirkan imam-imam. Fatimah Zahra dihormati, diagungkan bukan hanya sebagai sebuah sosok dalam keluarga, seorang putri, seorang istri, seorang ibu, tapi dia adalah manifestasi dari sebuah perjuangan yang total. Itulah yang membuat kita semuanya merasa perlu untuk mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah melalui tampilan jamal, mendekati Allah melalui keagungan-keagungan yang diperantara, yang direpresentasi dan diperagakan oleh Fatimah Zahra sejak kecil ketika dia menjadi seorang putri, ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi seorang ibu, dan ketika ia menjadi seorang pejuang.